Mengawali tahun 2020, kita diperhadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan. Tantangan, hambatan, dan persoalan datang silih berganti tanpa kompromi. Teriakan, tangisan, terngiang-ngiang. Banyak orang hilang pengharapan, putus asa, hancur dan kecewa. Ada apa dengan 2020? Remuk bukan berarti hancur. Remuk karena Tuhan ingin membentuk. Dia tidak pernah meninggalkan. Dia selalu menawarkan harapan. Tangannya yang kuat memeluk kita erat, menyatakan bahwa pertolongannya tidak pernah terlambat. Berharaplah padanya, jangan pernah menyerah, jangan kalah pada keadaan, karena dialah sumber pengharapan. Waktu begitu cepat berlalu, dan sekarang kita sudah sampai di bulan Desember, di penghujung tahun 2020. Memasuki bulan ini berarti juga memasuki bulan perayaan Natal, memperingati lahirnya Sang Juru Selamat. Dengan adanya pandemi, tahun ini menjadi tahun yang sangat berat, penuh perjuangan, kesedihan, dan air mata. Namun puji Tuhan, kita bisa melaluinya. Ini tidak akan terjadi jika tidak ada penyertaan dan kekuatan dari Kristus Tuhan dan Sang Juru Selamat. Shalom, Jemaat MCC yang terkasih dimanapun berada. Harapan dan doa saya di bulan yang baru ini, kita semua dalam keadaan sehat dan terpelihara di dalam tangan Tuhan yang kuat. Ketika memasuki bulan Desember, sebagian kita pasti sudah mulai membayangkan ibadah dan perayaan Natal, serta mulai memikirkan bagaimana caranya bisa berkumpul dengan keluarga untuk merayakannya di tengah masa pandemi ini. Jemaat MCC, di bulan ini kita akan banyak berbicara tentang sukacita penuaian. Bulan Desember layak disebut sebagai bulan kesaksian karena di dalamnya ada perayaan Natal yang memperingati lahirnya Sang Juru Selamat bagi semua orang. Kabar ini harus disebarluaskan agar setiap orang memiliki pengharapan dan sukacita walau di tengah masa sukar. Kita semua membutuhkan kasih karunia-Nya. Kita semua membutuhkan Kristus sebab kita semua membutuhkan anugerah Tuhan yang menyelamatkan. Tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya, sesamanya, dari kebinasaan selain Yesus Kristus yang lahir, disalibkan, mati, bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Kita semua membutuhkan kekuatan di tengah masa sukar. Kristus yang lahir sebagai manusia memberikan sebuah peneguhan kepada kita bahwa Dia yang adalah Tuhan tetapi mau menjadi manusia dan mengalami penderitaan manusiawi. Namun karena kebergantungannya kepada Bapa dan kehendaknya, Dia dapat melalui kesukaran demi kesukaran itu dan mengalami kemenangan. Mari di bulan Desember ini kobarkan sukacita penuaian, bagikan berita tentang kasih karunia-Nya yang menyelamatkan dan memberi kekuatan di tengah masa sukar. Bangkitkan semangat sesama, jangan mau terus dijajah dengan rasa takut, cemas, dan khawatir. Kasih karunia-Nya, yaitu kekuatannya sendiri, telah dilimpahkan kepada kita bukan hanya untuk bertahan. Firman-Nya meneguhkan kita dalam Yesaya 60 ayat yang pertama. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah install. Saya sudah install. Aku udah loh. Saya sudah install. Saya sudah install. Saya sudah install. Aku udah download MyMCC. Semua artikelnya sangat memberkati. Dan aku tahu setiap kegiatan yang ada di MCC. Semua dalam satu aplikasi. MyMCC.
Shalom Jemaat MCC BSD. Sebelum kita memulai ibadah online hari ini, mari kita saksikan MCC BSD News. Jemaat MCC BSD, minggu depan ibadah raya online kita akan dimulai jam 9.30 yang pastinya di YouTube channel MCC BSD dan akan dilayani oleh Untuk adik-adik Menora Stars, jangan lupa jam 11 nanti ada Zumba spesial Christmas Service dengan tema Rise and Shine. Untuk para wanita hebat MCC BSD seperti aku dan kamu, jangan lupa menyaksikan Women's Talk hari Kamis jam 7 malam dengan narasumber Ibu Monique Rusley. Teman-teman pemuda, pastikan untuk menyaksikan You Extra Project setiap Jumat jam 6 malam dengan tema Save the Nation. Dan pastikan jam 4:30 sore untuk hadir dalam Home You Extra dan minggu depan akan dilayani oleh Kayosi. Untuk teens, kita ada ibadah secara online di Zoom. Kita juga ada We Pray setiap hari Sabtu jam 12 siang. Bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk hadir dalam We Pray bisa menghubungi Ibu Ellen Knivel. Untuk Anda jemaat MCC BSD yang belum tergabung di Home, yuk bergabung, dan ini jadwal Home MCC BSD. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pastor Asa Buas. Untuk saudara yang rindu mendalami Alkitab, mari kita ikuti acara Dalami Alkitab bersama Abo di Zoom. Sekian MCC BSD News hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Jemaat MCC BSD. Hari ini kita berjumpa lagi dalam ibadah raya online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini Tuhan kembali memberi kesempatan kita untuk bersekutu menyembah Tuhan walaupun secara online. Mari sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan. Karena hari ini kami penuh sukacita. Tuhan kembali memberikan kami anugerah untuk kami bersekutu menyembah Tuhan. Dan kami akan belajar dari firman Tuhan yang akan Tuhan sampaikan di tengah kami. Roh Kudus, bekerjalah, ini waktu-Mu Tuhan. Dan kami percaya Bapa, saat kami menyembah-Mu, saat hadirat-Mu memenuhi kami, maka kuasa-Mu Tuhan akan melawat setiap pribadi, setiap keluarga, setiap rumah, setiap pribadi yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Bapa yang baik, segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati menyembah Tuhan. Mazmur 73 ayat 28 berkata, tetapi aku suka dekat kepada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya aku dapat menceritakan pekerjaannya. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih karena Tuhan, bulan ini bulan terakhir di tahun 2020. Dan saat kami menyaksikan ke belakang Tuhan, betapa penyertaan-Mu sempurna. Anugerah-Mu limpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you.
yang selalu menunjukkan kasih setiamu bagi kami. Kau sudah memberikan segala-galanya yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami naikkan pujian kami bagimu Tuhan. We sing hallelujah. Yes God. Pujian bagimu Tuhan. Terima kasih karena kau tidak pernah menyerah atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena kau selalu ada dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih. Yes God. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu.
Shalom Jemaat MCC BSD dan pemirsa, selamat hari Minggu dan kita bertemu lagi dalam ibadah kita hari ini. Kita akan mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan bahwa segala yang baik Engkau sediakan dalam kehidupan kami. Jika kami benar-benar melakukan segala perintah Tuhan dengan setia dalam kehidupan kami, maka berkat penyertaan Tuhan akan terus-menerus hadir di dalam kehidupan kami apapun yang terjadi. Buka hati kami, buka telinga kami ya Tuhan untuk firman-Mu, dan tolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga mudah dimengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus kami siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, shalom saudara semuanya. Hari ini saya ingin sampaikan bahwa sepanjang bulan Desember gereja kita mengangkat sebuah tema yang berjudul Sukacita Penuaian. Nah, berbicara tentang penuaian di minggu yang pertama ini saya akan bicara dari Mazmur pasal 126 di mana di situ perikopnya adalah pengharapan di tengah penderitaan. Jadi, saya berkaitan dengan tema sukacita penuaian, saya berikan judul khotbah saya hari ini adalah menuai janji Tuhan di tengah penderitaan. Tentunya setiap kita mungkin mengalami situasi yang tidak menyenangkan. Dalam pekerjaan kita, bisnis, hubungan rumah tangga, suami istri, parenting, bagaimana mendidik anak, dan masih banyak hal lainnya yang kita tidak bisa sebutkan satu persatu. Namun janji Tuhan tetap ya dan amin. Kasih Tuhan tak bersyarat, janji Tuhan ada syaratnya. Dan ketika Anda dan saya, kita menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Yesus firmankan, apa yang Alkitab catat sebagai arahan bagi kehidupan kita, maka janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, tetaplah percaya bahwa kita masih terus bisa menuai walaupun di tengah masalah, persoalan, dan penderitaan. Nah, kembali kalau Bapak Ibu Saudara sekalian melihat di dalam Mazmur 126, perikopnya adalah pengharapan di tengah penderitaan. Nah, saya mempunyai sebuah statement yang saya ingin sampaikan hari ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Statementnya berkata seperti ini. Orang yang kehilangan pengharapan, ia sudah kehilangan segalanya. Saya ulang lagi. Orang yang telah kehilangan pengharapan, maka ia sudah kehilangan segalanya. Walaupun masalah banyak dalam kehidupan kita, walaupun kesulitan merajalela, walaupun kita melihat ke sana kemari ada sesuatu yang membebani kehidupan kita, namun jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena kalau Anda sudah kehilangan pengharapan, maka Anda tidak bisa melihat lagi ada pintu terbuka, ada kesempatan, ada pertolongan, ada mujizat Tuhan yang mungkin Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab dalam firman Tuhan, Ibrani pasal yang ke-6 ayat 19a memberikan kepada kita sebuah penjelasan, sebuah analogi yang konkret dan menurut saya menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Ibrani pasal 6 ayat 19a dikatakan demikian. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Jadi Alkitab memberikan sebuah analogi bahwa pengharapan seperti sauh. Anda tentunya tahu sauh itu seperti jangkar, ya, disebut juga jangkar. Dan ketika ada kapal seberat berapapun beratnya, belasan ton, puluhan ton, mungkin juga ada yang ratusan ton, ketika kapal-kapal tersebut berlabuh hendak berhenti, mereka selalu melemparkan sebuah sauh atau jangkar. Dan jangkar itu berfungsi membuat kapal-kapal tersebut parkir dengan tenang, tidak terombang-ambingkan, tidak terbawa arus, dan tidak hilang ke perairan lepas. Jangkar itu adalah kekuatan. Walaupun bentuknya kecil, jauh lebih kecil dari kapalnya, jauh lebih ringan dari kapalnya, namun ternyata mempunyai peranan yang penting bagi ketenangan kapal tatkala dia parkir. Nah, apa kaitannya dengan pengharapan? Sederhana, kalau pengharapan dianggap seperti sauh atau jangkar, maka pengharapan akan membuat Anda tetap tenang walaupun masalah banyak. Pengharapan akan membuat Anda tetap tenang walaupun kesulitan datang silih berganti. Pengharapan akan membuat Anda tetap termotivasi dan bersemangat walaupun keadaannya sekarang belum seperti yang Anda inginkan. Pengharapan seperti sauh. Dan dikatakan kembali kuat dan aman bagi jiwa kita. Bukan hanya sauh itu kuat,
bukan hanya pengharapan akan menguatkan hidup kita, namun juga aman bagi jiwa kita. Kita tahu semua Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa segala pikiran, keinginan, kehendak itu lahir dari jiwa kita. Dari jiwa ini muncul berbagai hal yang kita namakan, saya ingin itu, saya mau itu, saya merasa ini, dan saya berpikir itu. Ternyata dengan kita punya pengharapan, maka jiwa kita akan dibuatnya tenang. Tentunya kita tidak berharap kepada manusia yang tidak membuat jiwa kita tenang. Manusia bisa kapan saja membohongi kita. Manusia bisa kapan saja dia berkata A dan besoknya berkata lain hal lagi. Tetapi pengharapan kita adalah di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan kepada kita sebuah teladan. Dia mati di kayu salib, menderita buat kita, dan dosa, kesalahanmu, kesalahanku, semua hukuman maut sudah ditanggung oleh Kristus. Dan Kristus Yesus yang telah mati buat Anda, buat saya, itulah pengharapan kita. Dan ketika kita berharap kepada Dia, maka percayalah bahwa segala sesuatu yang kita harapkan kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan pernah membuat kita kecewa. Jadi hari ini jika Anda ingin tetap menuai kebaikan, menuai berkat Tuhan, menuai jalan keluar di tengah kesulitan dalam kehidupan Anda, maka milikilah pengharapan. Itulah jangkar kehidupan Anda, membuatmu tetap kuat dan tidak menyimpang ke kanan, ke kiri, tidak dihanyutkan oleh problema atau masalah, dan aman buat jiwa kita. Karena Tuhan sudah paling tepat tempat kita berharap. Nah, untuk lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara, Mazmur 126 itu ditulis ya, adalah sebuah tulisan akan pengharapan. Dikatakan di Mazmur 126 ini bahwa nanti ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ya, maka kita akan tertawa, mulut kita penuh dengan pujian. Ini sebuah harapan, sebuah bayangan terhadap apa yang akan terjadi, sebuah visualisasi terhadap janji yang Tuhan berikan kepada mereka. Mereka ingin merayakan kembalinya tawanan dari pembuangan di Babel. Saat itu bangsa Israel sedang ditawan di Babel, dan tahukah Anda, ini pengharapan di tengah kesulitan karena Tuhan sudah pernah berjanji kepada mereka. Mari kita lihat Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Yeremia pasal 25 ayat 11 dan ayat 12, firman Tuhan berkata, maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Saudara, masalah boleh hadir dalam kehidupan kita. Kesulitan, tantangan, persoalan, itu semua boleh hadir dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa tidak mengizinkan semua hal tersebut terjadi dalam kehidupan kita. Saya meyakini hidup bukan tentang apa yang terjadi kepada kita. Hidup adalah tentang apa atau bagaimana respon saya menghadapi apa yang terjadi kepada saya. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa bangsa Israel, ya, mereka mengalami masa yang sulit selama 70 tahun. Tetapi lewat masa 70 tahun, Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa tidak untuk selama-lamanya Anda dibiarkan seperti keadaan hari ini. Tidak untuk selama-lamanya kita mengalami pandemi. Tidak selama-lamanya kita mengalami kesulitan keuangan. Tidak selama-lamanya kita mengalami segala persoalan yang kita hadapi tahun ini. Percayalah, Tuhan berikan janji pengharapan kepada kita sehingga kita bisa melewati, bukan hanya melewati, tetapi mendapatkan semua janji-janji Tuhan. Dan mari kita baca secara khusus Mazmur 126 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Ya, hitungan ketiga kita baca bersama-sama dimanapun Anda berada. 1, 2, 3. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Walaupun ayat ini sering digunakan di luar konteks atau di berbagai konteks, tapi saya mau membahas ayat ini di konteksnya berada tentang bangsa Israel
sedang di pembuangan dan dia berharap setelah 70 tahun masanya selesai, Tuhan akan membawa mereka keluar dan kembali ke Yerusalem. Inilah adalah janji Tuhan. Ayat ke-6 adalah Anda pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas. Haleluya. Saya senang sekali, ternyata janji Tuhan bukan hanya memastikan kita pasti pulang, tetapi ada sorak-sorai juga, plus ada hasil yang akan kita bawa pulang. Yang setuju dan percaya bersama dengan saya katakan amin. Amin. Nah, lalu bagaimana Pak Anta? Bagaimana syaratnya? Bagaimana caranya? Apa yang harus saya lakukan supaya janji Tuhan bisa tetap dituai meskipun di tengah-tengah penderitaan? Nah, saya akan mengupas Mazmur 126 ayat yang ke-6 ini satu persatu, perbagian per bagian. Kalau kita sudah membaca tadi hasil atau janji Tuhan, maka kita lihat kata-kata atau kalimat sebelum itu. Yang pertama, syarat menuai janji Tuhan dikatakan orang yang berjalan maju. Anda garis bawahi kata berjalan maju. Siapapun Anda hari ini yang mendengarkan firman Tuhan, ketika Anda di tengah kesulitan apapun, Anda tetap mempunyai pengharapan kepada janji Tuhan. Anda tetap mempunyai pengharapan kepada apa yang firman Tuhan katakan. Maka yang perlu Anda dan saya lakukan agar penuaian, apakah itu menuai kesehatan, apakah itu menuai kebebasan, apakah itu menuai berkat, apakah itu menuai kesembuhan, apakah itu menuai jalan keluar, apapun itu, maka langkah atau syarat yang pertama yang perlu kita lakukan adalah maju. Katakan bersama dengan saya, maju. Berjalan maju. Nah, saudara, kalau kita membaca Kejadian pasal 19 ayat ke-17, mari kita lihat. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Tentunya Anda tahu ini cerita tentang dua malaikat yang diutus Tuhan untuk menyelamatkan Lot dan keluarganya. Namun kalau Anda kembali mengingat kisahnya, maka hanya Lot, istrinya, dan dua orang anaknya yang mau mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka. Bahkan sempat terjadi tawar-menawar. Lot memilih untuk pergi ke daerah yang tidak disebutkan malaikat, tetapi dia menawar, bagaimana kalau ke situ saja. Dan akhirnya oke. Dan pesan malaikat Tuhan kepada Lot sangat penting, saya ulang lagi. Larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang. Maju berbicara, jangan menoleh ke belakang. Dan ayat ke-26 Anda bisa baca sendiri. Maka kemudian istri Lot menoleh ke belakang dan dia menjadi tiang garam. Mengapa penting dalam kehidupan kita di tengah masalah persoalan kita tidak boleh menoleh ke belakang? Kenapa? Karena menoleh ke belakang mungkin itu hanya akan menghasilkan keluh kesah, hanya akan membanding-bandingkan dulu dengan sekarang, hanya akan mengasihani diri, mungkin meratapi nasib. Saudara, kenapa tidak boleh kita melihat ke belakang? Bayangkan Anda mau maju ke depan tapi Anda menoleh ke belakang. Anda mau berlari ke depan tetapi Anda menoleh ke belakang. Bukan hanya langkah Anda akan terhenti, tetapi berbahaya bagi Anda. Anda akan mungkin terjatuh saat berlari sambil menoleh ke belakang. Jadi hari ini saudara tidak pernah boleh sesali masa lalu. Masa lalumu bukanlah masa depanmu. Fokuslah melihat apa yang ada di hadapanmu. Yang bisa kau lakukan apa? Biarkanlah janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita. Dan kita tetap mempunyai sebuah pola pikir mentalitas yang melihat ke depan. Maju ke depan. Fokus ke masa depan. Bukan fokus ke masa lalu. Salah satu penyebab bangsa Israel. Kenapa? Pimpinan Musa ini saat pemerintahan Musa. Mereka semua akhirnya tidak masuk ke tanah Kanaan. Bahkan termasuk Musa sendiri pun tidak pernah melihat tanah Kanaan. Yang terjadi adalah bangsa Israel secara fisik. Mereka sudah keluar dari Mesir. Tetapi pikiran mereka tetap ada di Mesir. Loh, kenapa Pak Pendeta berkata demikian? Iya, karena setiap kali bangsa Israel mereka mengalami kesulitan. Kesulitan makanan, kesulitan perjalanan, kesulitan dalam mendapatkan air. Maka respon mereka selalu lebih baik di Mesir. Lebih enak di Mesir.
Kalau begini, janganlah Musa kau pimpin kami keluar dari Mesir. Mereka masih mengagung-agungkan masa lalu. Mereka masih menyukai masa lalu. Padahal Mesir bicara tentang perbudakan. Padahal tidak ada yang menyenangkan tentang menjadi budak. Tetapi anehnya, masih saja ada orang-orang yang senang mendewa-dewakan masa lalu. Yang senang mengungkit masa lalu. Padahal sekali lagi, masa lalumu tidak pernah menjadi masa depanmu. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara hari ini, jika Anda ingin menggenapi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, janji Tuhan dalam kehidupan Anda, fokuslah kepada masa depan, apa yang Tuhan berikan, pintu apa yang Tuhan bukakan, siapa yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan Anda, dan mulailah berjalan menggapai janji Tuhan. Nah, Saudara, Filipi pasal 3 ayat 13b, ini dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Ayat ini sangat terkenal. Dan firman Tuhan berkata, kata Paulus, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Ajakan saya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, maukah kita melihat ke depan? Maukah kita melihat masa lalu? Betul, kita bisa belajar dari masa lalu. Benar, kita bisa mempelajari 1, 2 atau banyak hal dari kegagalan kita, dari keberhasilan kita di masa lalu, dari pengalaman hidup kita di masa lalu. Tetapi sekali lagi, biarkan itu hanya menjadi pembelajaran yang justru membuat kehidupan kita tambah maju, bukan justru mengikat kita sehingga kita tidak bisa maju ke masa depan. Maju, itu langkah dan syarat yang pertama untuk menuai janji Tuhan di tengah kesulitan. Yang kedua, saya akan bacakan kembali Mazmur 126 ayat yang ke-6 bagian yang kedua. Dikatakan apa? Dengan menangis. Jadi ternyata berjalan maju dengan menangis. Ya, contohnya begini ya saudara ya, sambil maju sambil nangis. Ya, langkah yang kedua dengan menangis ini bicara apa? Apakah makna menangis ini artinya cengeng? Apakah makna menangis ini artinya mengasihani diri? Apakah makna menangis ini artinya kita tanpa harapan? Sekali lagi, ini ayat, ini perikop tentang pengharapan. Pengharapan akan penggenapan penuaian janji Tuhan yang Tuhan janjikan. So, berjalan maju sambil menangis, itu bicara tentang apa? Tentang konteks ini, menangis itu adalah apa? Ketika Anda dan saya, kita sedang dijajah dalam pembuangan, maka akan mengalami kesakitan di hati kita. Kita diperintah-perintah orang, kita mungkin diberikan kata-kata yang kasar, kata makian, dan sebagainya. Namun di tengah-tengah penderitaan itu, menangis berbicara tentang apa? Kita bergumul, berdoa kepada Tuhan. Kita menangis di dalam apa? Pergumulan kepada Tuhan. Kita datangi Tuhan di kamar-kamar doa kita. Kita datangi Tuhan dengan hancur hati. Dan percayalah, firman Tuhan berkata kepada kita, kalau kita datang kepada Dia dengan kesungguhan, saudara, dengan kesungguhan, dengan kerendahan hati, hati yang remuk, Tuhan bisa pulihkan. Bahkan Tuhan dekat dengan mereka yang remuk hatinya. Jadi syarat yang kedua untuk kita menuai janji Tuhan adalah apa? Menangis, bukan cengeng, tetapi berdoa. Tetapi apa? Berharap kepada Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-6 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Saudara, pemazmur memberikan kepada kita sebuah teladan. Bahwa kalau Tuhan adalah pengharapan kita, kalau Tuhan adalah jangkar atau sauh kehidupan kita, yang akan membuat kita tetap kuat dan membuat jiwa kita tetap aman. Walaupun di tengah penderitaan jiwa, walaupun di tengah kesulitan, maka Anda dan saya, kita perlu terus-menerus dengan rajin mendatangi Tuhan dalam doa-doa kita. Kita boleh menangis di hadapan Dia, saudara. Kita bisa berteriak, bahkan kita bisa berseru kepada Tuhan. Tuhan, selamatkanlah aku. Tuhan, pulihkanlah keluargaku. Tuhan, bangkitkanlah kembali pekerjaan dan bisnisku. Tuhan, berkati suamiku, istriku, anak-anakku. Tuhan, pulihkan keluargaku. Tuhan, sembuhkan sakit keluargaku. Saudara, berdoalah kepada Tuhan. Mintalah pertolongannya. Sungguh-sungguh setiap hari, setiap saat berseru kepada Tuhan. Karena firman Tuhan yang baru kita baca dikatakan, Tuhan mendengar suara kita. Dan
apa yang kita serukan, katakan, itu pasti sampai di telinga Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau mungkin beberapa dari Anda berkata, Pak, tapi sepertinya tidak ada jalan keluar. When there is no way out, there will be always a way up. Saat tidak ada jalan keluar, selalu ada jalan ke atas. Tuhanlah jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami, bahkan Alkitab berkata, itu pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan itu setia dan adil. Ya, bukan hanya akan memampukan kita melewati pencobaan itu, tetapi Tuhan membuka jalan keluar bagi kita, sehingga kita bisa melewati setiap persoalan di dalam kehidupan kita. Jika Anda tidak lagi kuat berdiri dan berkata, Pak Pendeta, saya udah lelah berdiri, saya udah gak bisa menghadapi hidup ini, maka mulailah berlutut. Mungkin hari-hari ini Anda sudah tidak lagi menggunakan lutut Anda untuk berdoa. Mungkin hari-hari ini Anda menggunakan hikmat manusia, hikmat dunia untuk menghadapi tantangan persoalan kehidupan Anda. Tetapi ajakan saya sebagai hamba Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, semuanya jemaat MCC BSD dan pemirsa yang menyaksikan tayangan ini, mulailah gunakan lutut kita. Mari kita sujud dan kita berdoa, mengakui bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Dia yang memberikan kepada kita janji, maka Dia yang akan bersukacita membuat janjinya digenapi di dalam kehidupan kita semuanya. Yang setuju dan percaya katakan amin. Amin. Nah, saudara, yang ketiga dari ayat yang sama, yang pertama adalah maju, yang kedua adalah menangis, dan yang ketiga firman Tuhan berkata sambil menabur benih. Jadi poin yang ketiga adalah menabur. Saudara, kalau kita melihat struktur dari ayat ini, maka ini bukan sebuah ayat yang dilakukan hari pertama lakukan yang pertama, hari kedua lakukan yang kedua, hari ketiga lakukan ketiga, dan seterusnya. Seperti ada sebuah proses satu persatu. Tidak, saudara. Ayat yang kita baca ini adalah sebuah ayat di mana simultan. Prosesnya terjadi bersama-sama. Jadi Tuhan firman-Nya memberikan arahan buat kita. Jika Anda ingin terus mempunyai pengharapan, bahkan menuai janji Tuhan di tengah pengharapan, di tengah kita mengalami kesulitan, maka langkah yang ketiga adalah menabur. Jadi saudara, kita berjalan maju sambil menangis, berdoa, berharap kepada Tuhan, dan menabur. Menabur artinya apa? Nah, kalau kita dudukkan ayat ini kepada konteks Mazmur 126, maka menabur ini bicara tentang apa, saudara? Bicara tentang bekerja, berusaha, melakukan sesuatu, menabur benih. Ya, saudara, ada kalanya kita bekerja, menabur, dan kita tidak melihat hasilnya. Tapi ada kalanya suatu hari hasilnya bisa kita nikmati. Yang namanya, saudara, kuliah itu perlu menabur. Kita kuliah S1 4 tahun. Bahkan kita ikuti setiap ujian yang ada. Bahkan kita mengikuti menyelesaikan skripsi. Maka suatu hari kita menabur topi toga atau kita sebut sebagai wisuda, saudara. Di dalam pekerjaan juga sama, kita menabur kesulitan, menabur juga sebuah pekerjaan yang menantang. Kita mencoba ini dan itu, namun ketika bisnisnya sudah mulai bagus, mulai banyak customer mendapat untung, maka saatnya Anda akan menuai keuntungan. Di dalam kehidupan kita perlu untuk menabur. Menabur artinya berusaha, bekerja, melakukan sesuatu dan tidak diam. Bahkan saudara, kalau kita kembali kepada perumpamaan talenta di Matius pasal 25, maka Tuhan berkata kepada ia yang mendapat 1 talenta dan menguburkan talenta itu dan tidak mengusahakannya, maka Tuhan berkata, oh, aku tidak suka dengan apa yang kamu lakukan. Tuhan tidak senang dengan orang-orang pemalas, orang yang bisa melakukan sesuatu, orang yang mempunyai karunia talenta, orang yang bahkan telah ditebus oleh Kristus tetapi tidak melakukan apa-apa. Jadi hari ini saya mengajak kita semuanya untuk apa? Tetap bekerja, tetap berusaha. Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6 dikatakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Jadi Salomo memberikan nasihat buat kita semuanya. Ayo kita menabur di sini. Kita mengerjakan itu, kita mengusahakan yang ini, dan kita mengerjakan yang itu. Kita gak pernah tahu mana yang Tuhan
jadikan penggenapan janji firman-Nya. Jadi berhentilah bermalas-malasan, bangkitlah dari tempat tidur Anda, mulailah berpikir kreatif, mulailah berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan daripada Tuhan. Tapi yang penting adalah mulailah bergerak dan lakukan apapun yang Tuhan berikan kepada Anda di masa-masa ini. Galatia 6 ayat 7, ayat yang terakhir saya bacakan buat kita semua, dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Jadi ketika kita menabur kemalasan, kita akan menuai kemiskinan. Kita menabur kerja keras, maka kita akan menuai berkat. Saudara, Anda ingin menuai janji Tuhan dalam kehidupan Anda di tengah penderitaan? Maka ada 3 hal. Yang pertama, berjalanlah maju. Pastikan pikiran Anda melihat ke depan. Dan jangan lagi diikat oleh masa lalu Anda. Jangan lagi dibelenggu oleh masa lalu Anda. Dan mulailah melentingkan diri Anda ke depan melihat janji Tuhan. Yang kedua, menangis. Mulailah ambil waktu untuk terus berdoa. Ini bukan tentang cengeng. Ini tentang kesadaran saya nggak mampu Tuhan menjalani hidup saya sendiri. Saya butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan yang ketiga, menabur benih. Bicara tentang mari kita terus bekerja, tetap aktif di ladangnya Tuhan. Anda bekerja secara profesional, Anda melayani Tuhan secara profesional. Dan biarkan kita tetap bergerak di tengah-tengah kesulitan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya doakan kita semuanya mengalami tuaian janji-janji Tuhan. Haleluya, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk berkat penyertaan-Mu atas firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu akan memberikan kepada kami sebuah mujizat di mana kami bisa melangkah maju. Kami tetap mengharapkan Tuhan, bergantung kepada Tuhan dan bekerja. Setelah itu kami akan menuai janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan kita bersyukur bahwa kita masuk kepada bulan Desember, minggu pertama, sehingga kita akan melakukan perjamuan kudus. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian dan pemirsa sekalian telah mempersiapkan untuk hosti dan juga anggur. Anda bisa menggunakan biskuit atau teh atau sirup. Dan kita akan berdoa bersama-sama mempersiapkan hati kita satu perjamuan dengan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami masih diberikan oleh Tuhan kesempatan untuk seperjamuan dengan Tuhan hingga hari ini. Selidikilah hati kami Tuhan, biarkanlah pikiran kami, hati kami masih tetap kudus dan benar di hadapan Tuhan. Dan kami akan siap untuk makan perjamuan bersama dengan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kanan kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dengan iman. Tuhan menyembuhkan yang sakit, Tuhan memulihkan badan, kehidupan, bahkan keluarga kita. Haleluya, dalam nama Yesus. Silakan Anda bisa mengangkat anggur. Dan firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum di dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur sejenak, saudara, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk penebusan-Mu di kayu salib. Engkau sudah menghapuskan setiap dosa kami. Bahkan Engkau memberikan keselamatan, kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk perjamuan kudus hari ini. Dan biarlah perjamuan kudus ini menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Amin. Dan kini saatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bisa mengembalikan sedikit dari berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Anda bisa melihat nomor rekening di layar Anda. Silahkan bisa memberikan penaburan. Dan kita akan berdoa untuk penaburan. Kita akan berdoa syafaat bersama-sama dan kita akan terima doa berkat. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur untuk penyertaan dan berkat Tuhan sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak, Engkau berkati setiap kami yang telah mengembalikan persembahan kepada Tuhan, dan yang belum sempat, belum mampu, Tuhan juga berkati supaya kami juga bisa belajar setia bersama-sama memberi kepada pekerjaan Tuhan. Kami juga berdoa syafaat bersama-sama menyatukan hati ya Bapa hari ini untuk bangsa Indonesia. Kami berdoa supaya bangsa Indonesia dipenuhi oleh kedamaian, ketenangan, dan supaya roh takut akan Tuhan begitu kuat di bangsa kami. Kami secara khusus mendoakan untuk Presiden dan Wakil Presiden supaya pemimpin bangsa kami diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, dan takut akan Tuhan. Sehingga juga bukan hanya Presiden dan Wakilnya, tapi DPR, MPR, para menteri, pejabat, seluruhnya Tuhan. Mereka mempunyai belas kasihan yang kuat atas bangsa ini dan mereka semuanya takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat kami Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit supaya Tuhan bisa sembuhkan. Yang lemah, yang letih, yang lesu, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Yang membutuhkan pertolongan di bidang finansial, ekonomi, Tuhan tolong bukakan tingkap-tingkap langit berkat-Mu untuk keluarga-keluarga gereja ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami percaya untuk setiap sakit penyakit juga Tuhan bisa sembuhkan. Setiap kelemahan Tuhan bisa juga kuatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap koordinator pelayan Tuhan yang ada di gereja MCC BSD supaya tetap membara, menyala-nyala melayani Tuhan penuh dengan pengharapan dan sukacita. Kami juga berdoa untuk tim kepenatuaan gereja MCC ini Tuhan, supaya lewat hamba-hamba-Mu Tuhan suara-Mu dinyatakan, tuntunan Tuhan diberikan, sehingga gereja-Mu makin bisa bertumbuh dan berdampak. Kami juga memberkati untuk Kota Tangerang Selatan Tuhan, supaya penyebaran COVID bisa dihentikan dan setiap yang sakit disembuhkan. Dan khususnya juga kami berdoa supaya Tuhan vaksinnya ditemukan di dalam nama Yesus. Persiapannya semuanya Tuhan tolong sertai, sehingga kami semuanya boleh kembali diberikan kehidupan tanpa pandemi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, terimalah berkat yang terbaik dari Bapa lewat Tuhan Yesus Kristus yang mati di kayu salib, menderita bagi kita semuanya, bahkan memberikan rohnya yang kudus ke dalam hati kita untuk menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Dan saudara, sampai bertemu minggu depan.